Kalau Anda cinta Yesus, kalau Anda ingin mengikuti Yesus, Anda nggak jadi Kristen. Karena Yesus nggak pernah mengajarkan Kristen. Nah, contoh. Apakah Anda percaya dengan perkataan Yesus? Percaya dong. Percaya. Oke, sekarang saya tanya, dalam pandangan dan juga imanmu, Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Nah, 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus mengatakan, 2 Yohanes 1 nomor 7, si penyesat dan antikristus ialah mereka yang nggak percaya kalau Yesus manusia. Sementara dalam pandangan Anda, Yesus itu Tuhan. Bilangan 22 nomor 19 dikatakan Tuhan bukan manusia. Sekarang menurut Yesus, si penyesat itu siapa? Saya apa Anda? Ya, yang ngomong ini. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus mengatakan, si penyesat itu yang nggak percaya dia manusia. Sekarang saya tanya, dalam iman dan pemahamanmu, Yesus Tuhan atau manusia? Tuhan dong. Nah, berarti si penyesat siapa? Yang bicara ini. Berarti syarat menjadi oten harus mematikan akalnya. Humba, selamat bergabung Humba. Selamat bergabung, Bang Faruk. Ya, Islam Kristen. Kristen. Mau berdiskusi kita, Dinda? Percuma saya berdiskusi sama abang. Gimana, Dinda? Percuma berdiskusi sama abang Faruk. Kenapa percuma? Malu. Banyak framingnya. Kenapa framing? Yang mana narasiku yang framing? Oh, banyak sekali itu bang. Yang mana? Sebut satu saja lah. Makanya saya bingung abang Faruk ini. Coba ini kita kaji nih. Katanya agama Islam, tapi kok pintar sekali bahas agama Kristen ya bang? Karena saya mantan Kristen. Makanya banyak yang bilang bertobatlah. Karena saya mantan Kristen. Saya mantan Kristen, 27 tahun saya Kristen. Bertahun-tahun saya baca Bible. Jadi saya paham Bible. Saya tahu siapa Yesus menurut Yesus. Kalau paham berarti siapa Yesus menurut malaikat, siapa Yesus menurut ibunya. Berarti kalau paham berarti abang sudah lah. Berarti orang Kristen dong kalau paham. Gimana? Kalau abang Faruk paham Bible berarti kan Kristen dong, bukan mualaf. Oke. Atas dasar apa Anda katakan jika memahami Bible adalah Kristen? Iya kan? Karena yang memahami Bible itu adalah orang Kristen kan? Di mana datanya? Kalau abang paling memahami itu berarti Kristen dong. Oke, di mana datanya di dalam Bible dikatakan orang yang memahami Bible ini adalah Kristen? Di mana datanya? Ya, memang nggak ada. Itu kan memang itu pemahaman kan, kepercayaan. Ya, kepercayaan Itu dogma. Jadi gini ya, iman seseorang, kepercayaan seseorang. Ya, dengar. Di sini kita nggak bicara tentang iman. Kalau Anda ingin menjaga iman Anda, mending Anda turun, cuci kaki, cuci tangan, bungkus iman Anda dengan plastik, ikat dengan karet 7 kali, simpan. Kita berbicara dengan data ini ya. Di setiap tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Wahyu. Yohanes, bukan Yohanes. Yohanes, jangan double L-nya. Oh, Wahyu nggak mau. Bukan Yohanes. Di setiap kitab tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan Paulus. Yohanes. Oh, Paulus nggak mau. Di setiap tulisan. Yaudah, setiap tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka tidak ada menuliskan dan menyampaikan bahwasanya kitab yang mereka tulis ini diperuntukkan untuk Kristen. Tidak ada. Bahkan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sendiri ya tidak mengenal siapa itu Kristen. Bahkan Yesus sendiri itu tidak pernah berbicara tentang iman Kristen. Tidak pernah. Dan dia tidak pernah memberikan pengajaran kepada iman Kristen. Bahkan dia tidak pernah memberikan mukjizatnya terhadap umat Kristen. Itu yang saya dapat poin di dalam Bible itu sendiri. Umat Kristen itu adalah umat yang dideklarasikan oleh Paulus di Antioquia dalam KPR 11 nomor 26. Kalau Anda cinta Yesus, kalau Anda ingin mengikuti Yesus, Anda nggak jadi Kristen. Karena Yesus nggak pernah mengajarkan Kristen.
Ya, contoh. Contoh. Apakah Anda percaya dengan perkataan Yesus? Percaya dong. Percaya. Oke, sekarang saya tanya, dalam pandangan dan juga imanmu, Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Nah, 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus mengatakan, 2 Yohanes 1 nomor 7, si penyesat dan antikristus, si penyesat dan antikristus ialah mereka yang nggak percaya kalau Yesus manusia. Sementara dalam pandangan Anda, Yesus itu Tuhan. Bilangan 22 nomor 19 dikatakan Tuhan bukan manusia. Sekarang menurut Yesus, si penyesat itu siapa? Saya apa Anda? Ya, yang ngomong ini. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus mengatakan, si penyesat itu yang nggak percaya dia manusia. Sekarang saya tanya, dalam iman dan pemahamanmu, Yesus Tuhan atau manusia? Tuhan dong. Nah, berarti si penyesat siapa? Yang bicara ini. Berarti syarat menjadi oten harus mematikan akalnya. Abang Faruk pernah menyampaikan pengajaran terhadap iman Kristi. Abang. Pindah agama karena apa dulu? Gimana? Abang jadi mualaf itu karena apa dulu penyebabnya? Awalnya itu Dinda, ya, saya berniat untuk mendalami Bible. Saya sampai nggak kerja loh. Saya nganggur 3 tahun. Ya. Hanya untuk mendalami Bible, bahkan hampir 4 tahun itu. Ya. Saya ingin mendekatkan diri kepada Bible, ya kan? Tapi ketika saya baca Bible, saya dapat fakta yang mengejutkan. Yang pertama, Yesus nggak pernah menyatakan dirinya Tuhan dan juga sesembahan. Bahkan Yesus itu sendiri bertuhan. Bukan dia Tuhan, tapi dia bertuhan. Matius 11 nomor 25, Markus 12 nomor 29, Lukas 6 nomor 12, Matius 26 nomor 36 sampai 39. Bahkan banyak ayat lagi di mana Yesus bertuhan dan melakukan ritual penyembahan kepada Tuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus nggak pernah mengajarkan apa-apa yang menjadi ritual ibadah dan iman Kristen. Yesus nggak pernah mengajarkan bahwasanya dirinya adalah Tuhan dan juga sesembahan. Karena di dalam ya Markus 12:29 aja dia mengatakan hidup yang kekal itu hukum yang utama dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, kata dia. Kita, kata Yesus. Tuhan Allah itu Esa. Dia tidak mengatakan Tuhan Allahmu, bukan, tapi Tuhan Allah kita. Kita termasuk dia menyatakan Tuhan dia itu Esa. Tuhan dia Esa. Lalu dia melakukan ritual peribadatan, berdoa kepada Tuhannya. Itu datanya jelas dalam Lukas 6 nomor 12, di dalam Matius 26 yang saya sampaikan tadi. Bahkan di dalam kitab Matius pun banyak kisah tentang di mana Yesus itu beribadah kepada Tuhannya. Jelas Yesus bukan Tuhan. Yesus memerintahkan untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan yang telah mengutus dia. Yohanes 5 nomor 37. Lalu aku mencoba untuk mengetahui siapa itu Yesus menurut Yesus. Yesus menyatakan dirinya manusia. Lukas 22 nomor 68 sampai 69. Mulai hari ini anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Bahkan Yesus sendiri, malaikat sendiri menyampaikan kepada ibu yang mengandung dia, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau namai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Yesus aja nggak pernah mengajarkan beribadah nyanyi-nyanyi. Yesus nggak pernah mengajarkan beribadah hari Minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk beribadah tepuk-tepuk tangan. Ngapain saat lagi aku jadi Kristen? Abang membaca Bible atau memahami Bible, apakah pemahaman abang sendiri atau sebelum membaca itu berdoa dulu atau hanya pemahamannya saja? Sebagaimana sebagai otak manusia. Oke, sudah. Nah, makanya Bible yang ada di Indonesia yang ada pada teman-teman Kristen itu Bible terjemahan. Di mana Bible terjemahan itu sudah melewati beberapa proses. Salah satunya proses tafsir oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi nggak perlu pula aku menafsir-nafsirkan, cukup memahami apa yang tertulis di situ. Ya. Yang kedua, perihal tentang kau katakan, ketika baca Bible, kita harus berdoa dulu dan meminta bimbingan Roh Kudus, itu dogma.
doktrin Oh ya, bagi- untuk mengekang bagi- akalmu. Karena Ya, Yesus itulah. sendiri tidak pernah mengajarkan hal itu. Bentar bang, saya ada telepon. Bentar bang. Silakan, angkat dulu.